Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina biidhari sayyidil bashar. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, dimanapun sahabat berada, mudah-mudahan semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, membaca Al-Fatihah adalah rukun sholat, yang mana ini wajib dibaca oleh setiap muslim yang melaksanakan sholat yang 5 waktu, ima sholat berjamaah wa ima sholat yang dilaksanakan sendirian atau munfarid. Tetapi hukumnya sunnah muakkad melaksanakan sholat fardu berjamaah. Nah, dalam membaca Al-Fatihah, kalau kita sedang berjamaah, kita misalkan jadi imam, maka harus mengeraskan bacaan Al-Fatihahnya. Sedangkan makmum adalah hanya terdengar oleh telinganya sendiri. Jangan suaranya lantang lalu terdengar oleh orang lain yang kemudian mengganggu kekhusyuan sahabat-sahabat kita yang sedang sholat di sebelahnya, sebelah kiri, sebelah kanan, atau mengganggu imam yang sedang membaca surat di depan. Nah, ini harus diperhatikan bahwa karena termasuk rukun, itu adalah ketentuan yang harus dilaksanakan. Dan kalau rukun ini tidak dibaca, membaca Al-Fatihah ini, maka tidak sah melaksanakan sholatnya. Maka dari itu harus diperhatikan bacaan, makharijul huruf, sifatul huruf, ilmu tajwid harus diperhatikan. Artinya dari mulai ayat pertama, ya, dari mulai bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, itu harus diperhatikan bacaannya, jangan sampai salah. Apalagi ketinggalan misalkan satu ayat, maka tidak sah sholatnya. Kalau misalkan membaca Al-Fatihahnya tidak dibaca sempurna, apalagi membacanya kurang benar, tidak benar, maka dari itu sahabat semua, khususnya bagi pemula, artinya bagi sahabat semua yang belum belajar ilmu tajwid, ataupun kadangkala kita hanya mengandalkan keberanian misalkan untuk menjadi seorang imam, akan tetapi tidak benar-benar memperhatikan bahwa syarat rukun jadi imam itu, ya, diantaranya adalah fasih dalam bacaannya. Itu. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling mengingatkan bahwa jadi yang pertama, jangan mengandalkan keberanian kalau kita misalkan ingin menjadi imam. Nah, jadi kita perhatikan bacaan Al-Fatihahnya, ya. Membacanya bisa di wasal jama', bisa di waqaf, atau misalkan dari ta'awud kepada bismillah di wasal, kemudian suratnya di waqaf, atau misalkan dari ta'awudnya di waqaf, dari kemudian bismillahnya ke surahnya di wasal. Nah, atau semua kalau kita kuat di wasal. Nah, tapi lebih utama ketika membaca basmalah kemudian Fatihahnya, ya, dari ayat pertama sampai yang terakhir, maka dari itu, atau disebutnya ada sab'ul masani, 7 ayat itu,
ya, lebih utama dibacanya di wakaf. Nah, kita kalau misalkan membacanya di wakaf semua atau wakaf jamak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Jadi bukan a'u ya. Alif kemudian ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi silakan sahabat buka Quran, ya, baik itu jama atau Quran yang gede, ya sila kita disebutnya. Lihat ayatnya, lihat suratnya, perhatikan di bacaannya. Ta'awudnya itu harus juga diperhatikan. A'udzubillah, bukan a'u ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ra-nya boleh bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau yang fasihat irti'adu ra'sul lisan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ketika menjadi imam atau makmum, bacaan yang pertama membaca ta'awud, yang keduanya ya langsung bismillah. Ya, jadi tidak usah membaca ta'awud lagi juga tidak apa-apa. Jadi intinya kalau kita memulai sholat, ya pertama membaca ta'awud, kemudian basmalah, rakaat kedua langsung bismillah saja. Tuh ya. Jadi tidak usah membaca ta'awud lagi, tapi kalau mau baca nggak apa-apa. Tuh, jadi tapi yang di awal adalah pertama kita melaksanakan sholat membaca Fatihah, yang pertama itu membaca ta'awud dulu ya, yang keduanya cukup bismillah langsung ke bacaan Al-Fatihahnya. Ya. Ini kalau dibacanya wakaf semua atau berhenti semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, haknya di situ hak kecil ya. Jangan dibaca alhamdulillah, bukan hak gede ya. Tapi haknya hak kecil. Maka dibacanya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ra-nya boleh ra irti'adu atau diketarkan ujung lidahnya, atau dibaca ra biasa. Tapi kita berusaha untuk membaca ra-nya ra fasihat ya. Kita berusaha irti'adu ra sulisan inda nutqi bil hurufi bi ra'i. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini boleh pakai nada, boleh pakai nada ros, atau misalkan pakai nada syarka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin ya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berhenti di wakaf. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, itu lebih utama membaca bahasa. Kemudian berhenti. Malik yaumiddin. Malik yaumiddin. Malik, membaca kaf adalah kaf ya. Ak ya, berarti Allahu akbar. Nah, di sini pun Malik yaumiddin. Kita berusaha ya, berusaha untuk semaksimal mungkin untuk belajar membacanya difasihatkan. Bukan berarti saya menggurui, tapi kita bersama-sama untuk belajar membaca Fatihah fasihat. Ya, itu sama kita juga belajar Al-Fakir, juga belajar belum sempurna, bahkan tidak sempurna. Tapi kita berusaha saling mengingatkan. Itu di wakaf semua. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Di situ adalah, coba sahabat silakan lihat di Qur'annya. Ya-nya menggunakan tasydid ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu ya. Itu di wakaf iya ulah atau ulah tika bacana iyyaka na'budu, tapi membacanya adalah ditekan dulu ya karena ada tasydid atau ada sida. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi harus dimurajaah ya, ditahsin, dikuatkan kita untuk terus belajar membaca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu. Berhenti lagi kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim ya. Nah, di sini baru haknya hak gede kalau yang pertama, alhamdu. Kalau yang kedua adalah haknya hak gede atau hak besar atau disebut dengan hak itu di sini ya, baca hak. Ha. Itu huruf yang dibaca besar. Ya, ha. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas haknya gede, shadnya kal sofir. Ihdinas siratal mustaqim. To ya, macam to. Nah, po. Nah, po. Jadi ada belenong-belenongnya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita berusaha saja. Ya. Kita pakai nadom boleh. Po, til, tu, bal, to. Nah, itu supaya untuk melancarkan menguatkan bacaan atau huruf-huruf makhraj huruf di dalam huruf ayat atau nanti kita terapkan di ayat-ayat Quran. Nah, huruf-hurufnya dikuatkan untuk supaya lancar membacanya, supaya lebih fasih di nadom ya. Qal ti tu bal ha hi hubah ya. Ha hi hubah. Nah itu ya. Di video sebelum-sebelumnya saya sudah itu cara membaca nadomnya atau cara cepat membaca makhraj ya. Sahabat tinggal dibuka saja video yang sudah lama kaitan dengan ilmu tajwid ya, di sana ada di list tidak salah ya. Jadi sekarang saya jarang masukkannya ke list, tapi video langsung saja. Tapi silakan kalian sahabat semua lihat saja, semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Kita saling belajar saja ya. Ya itu ihdinas siratal mustaqim. Nah, waqaf kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, an-nya jangan ditahan. Ihdinas siratal mustaqim. Sira. Nah, itu membaca sabda gitu. Siratal ladzina an'amta, jangan ditahan karena an'amta idhar, jangan ditahan seperti idgham. Begini, ada banyak yang membaca di luaran sana bahkan suaranya bagus lantang menjadi imam, tapi membaca siratal ladzina an-nya ditahan karena mengejar lagu atau apa ya, atau mengejar karena lagu di awalnya mungkin tinggi atau gimana, maka membacanya itu ditahan. Berarti ada yang baca begini, siratal ladzina an'amta, padahal itu adalah salah, that is wrong, atau lepat bahasa Sundanya. Nah itu, maka kalau ditahan begitu itu salah, maka bisa menjadi membatalkan ya. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim, an-nya jangan ditahan. Jadi karena kita sulit atau kagok bahasanya, kita mengejar lagu, kalau pakai lagu misalkan ya, atau menggunakan nada atau lagu ya, nada bayati atau nada-nada yang lainnya ya. Misalkan kita sudah tahu lagu atau nada baca Al-Quran, kita dibaca dalam kita menjadi imam misalkan, itu harus diperhatikan ilmu tajwidnya dulu. Jangan kita mengejar lagunya supaya enak, tapi lebih baik kita membacanya biasa,
tidak pakai lagu, tidak pakai nada, tapi itu benar bacaan. Tapi kalau misalkan kita bagus bacaannya, makhraj tajwidnya bagus, tapi nada bagus, itu lebih hebat lagi, menambah kehusuan kita. Jangan terlalu diperlama seperti kita membaca Al-Qur'an qiraati atau qori ya. Nah, qiraat misalkan, kalau qori itu lain lagi, nanti kita menjadi imam baca terlalu menggunakan lagu dan lama. Nah, itu akan memperlambat dan mengganggu juga kepada waktu sholat. Ya, kalau apalagi sholatnya maghrib misalkan atau subuh, nah, kita membacanya lambat, pelan, menggunakan nada terlalu lambat. Nah, maka juga makmum juga kan tidak tahu di belakang kita apakah suka kepada suara yang memang lama atau bagaimana. Nah, kalau misalkan di belakangnya kesal atau ada kakek-kakek yang kesal karena kita terlalu banyak menggunakan nada, lalu dia pegel lama lalu menggerutu dalam hatinya, maka bisa jadi tidak sah sholatnya karena makmum benci kepada imam. Nah, itu gak boleh. Jadi intinya adalah kita harus memperhatikan bacaannya, kemudian perhatikan juga makmum yang di belakang kita. Ya, sahabat pun pernah ditegur ya, membaca surat yang panjang, kemudian di belakangnya makmum tidak suka. Bahkan sahabat itu ditegur sama Rasulullah, kenapa kamu bacanya panjang? Saya mengikuti Rasulullah. Nah, tapi kamu harus perhatikan makmumnya siapa. Kalau Rasul membacanya panjang, karena di belakangnya itu kamu. Nah, itu kata Rasul. Jadi kita perhatikan, lebih baik membaca surat pendek tapi juga diperlambat. Jangan terlalu lambat ya. Misalkan membaca Al-Ikhlas, lalu kita terlalu banyak menggunakan nada yang memang tinggi, lama, maka juga itu bisa walaupun kitanya sebagai imam misalkan khusyuk, tapi yang di belakang juga kita belum tentu. Ada yang kesam, ada yang menggerutu. Nah, itu banyak yang cerita juga sama saya itu, bahwasanya ketika ada imam yang seperti itu ya, terlalu dibelit-belit bacaan Qur'annya dari Fatihah mungkin sampai surat-suratnya, maka itu juga kita harus perhatikan. Kita kembali kepada bacaan yang tadi ya, ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan dibacanya an'amta 'alaihim. Nah, itu. Ya, tapi shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu boleh itu ya, utama di wasol kalau di situ bisa. Ya kan? Kalau kita kuat shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, boleh di wasol gitu. Tapi kalau kita agak kuat, diwakafkan pun itu juga tidak apa-apa. Tapi utama kalau kuat kita di wasol yang 2 ayat atau yang 1 ayat itu, karena di sana ada wakaf lazim yaitu adalah utamanya lam, itu tanda wakaf lam itu adalah utamanya di wasol. Nah, kalaupun kita tidak kuat, itu adalah berhenti di situ, tidak batal, boleh saja. Ya, tuh. Nah, kemudian kalau misalkan kita di wasol ya, misalkan di akhir ayat itu mim menghadapi agin, itu adalah idhar. Ya, karena ada idhar sapawi ya, ada ikhfa sapawi, ada idhar sapawi, ada idgham mutamatsilain. Kalau di situ mim menghadap bagin itu adalah idhar sapawi, jangan dibacanya disamarkan. Karena kita mengejar lagu atau kita merasa suaranya baik, misalkan membacanya begini, shiratal ladzina an'amta 'alaihim nah, itu adalah salah. Karena maka harus perhatikan bersama-sama, mim mati bertemu dengan gin itu adalah idhar sapawi, bukan dibaca disamarkan atau bukan ikhfa sapawi atau idgham, bukan ya. Jadi tolong perhatikan, mim mati bertemu dengan gin adalah idhar sapawi, jangan dibaca idgham atau ikhfa ya. Jadi jangan dibacanya shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu adalah salah ya, atau lepat bahasa kitanya. Jadi tolong diperhatikan, itu banyak ada ya yang seperti itu.
Nah, bingung kalau kita memberitahu karena dia misalkan sudah biasa menjadi imam, merasa dia sudah benar. Mungkin kalau misalkan kita tegur takutnya bagaimana. Nah, melalui video ini mungkin bisa membantu untuk siapa saja yang sudah biasa menjadi imam. Perhatikan makharijul hurufnya, ilmu tajwidnya, utama dalam membaca Al-Fatihah. Surat-surat yang lain juga sama, tapi ya paling utama ketika membaca Fatihah, karena itu adalah rukun, harus, apalagi jadi imam karena terdengar oleh makmum. Kalau makmumnya mengerti, makmumnya paham tentang ilmu tajwid, maka itu malu kita, apalagi tamu misalkan yang makmum di kita bacaan seperti alaihim ghaib, maka itu adalah that is wrong, itu adalah salah. Maka kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik lagi ya. Tuh ya. Boleh di wasaf, boleh di waqaf di sana. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, boleh syira di sana, boleh syira, boleh syira, boleh zira, yang tergantung bagaimana lidahnya kita. Semua itu adalah benar, tapi kita harus tahu. Nah, kita yang khususnya di kita bahwasanya semacam shad adalah kasofil ihdinas atau syira ya. Kalau dibaca zira karena lidah kita ya shad, ya bisa membaca shad. Itu kita orang Sunda baca shad tidak zira. Mungkin kalau orang Maroko sana membaca shad zi ya, atau kita bacanya syira. Kalau di sana mungkin di Maroko ya salah satunya dibacanya zira. Itu betul juga karena lidah mereka seperti itu. Atau di tempat-tempat lain kalau lidahnya seperti itu ya kita sulit juga. Nah, tapi kalau lidah kita orang Sunda, insya Allah membaca shad seperti mesti ditulisan hurufnya seperti itu membaca shad ya. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim, an-nya enggak boleh ditahan, jangan di an, tapi dibaca biasa saja. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, boleh waqaf an'amta 'alaihim. Nah, kalau di waqaf itu an'amta 'alaihim ghairil nah, ghai-nya juga jangan pakai e. Kalau dalam tulisan Sunda atau Indonesia ada disebut pepet. Nah, kalau itu dalam bahasa Sunda pakai u. Nah, itu kalau kita terab nah itu. Tapi dalam bacaan ghain itu jangan seperti begini. Misalkan di sini ya ayat terakhir ya. Setelah alaihim tadi jangan dibaca alaihim ghairil. Ghai-nya jangan pakai ghai. Nah, itu adalah salah. Tapi yang betul adalah alaihimnya alaihim balemkeun ya bahamnya alaihim, jangan alaihim karena bukan ikhfa sapawi, bukan idgham tapi idhar sapawi. Ghai-nya ghai aja mad lain atau madlin. Ghairil maghdub do-nya bukan da, tapi di situ adalah do. Ya, perhatikan. Makanya meskipun kita sudah biasa, tetap sebelum ya kita menjadi imam atau menjadi makmum atau baca Quran atau membaca bacaan Al-Quran dalam sholat, khususnya sholat Fatihah, maka harus kita lihat lagi ya, kita murojaah lagi, kita mutolaah lagi, lihat huruf-huruf atau ayat-ayatnya, tulisannya seperti apa, apakah itu dhad, apakah itu dha, apakah itu to, apakah itu ta. Nah, itu adalah harus diperhatikan sekali ya. Ghai-nya jangan dibaca ghai aja ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjut nanti di part berikutnya. Alhamdulillah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.